Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Syafira Dini dengan NIM 260501313013050. Aku di sini akan bikin video penjelasan dari untuk laporan praktikum survei hidrografi modul 1 kemarin. Jadi di modul 1 kemarin tuh kita udah dijelasin ada dua alat, yaitu yang pertama ada single beam echo sounder dan yang kedua itu ada hobo water level logger. Kayak yang pertama aku bakal jelasin dulu tentang single beam echo sounder. Jadi apa sih single beam echo sounder itu? Jadi single beam echo sounder itu merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman yang bekerjanya itu menggunakan gelombang suara. Jadi si echo sounder ini tuh dia akan memancarkan suatu gelombang akustik ke dasar laut, lalu akan menghitung waktu yang dibutuhkan oleh gelombang tersebut memantul kembali ke arah sensor. Nah, dari waktu pantulan itu tuh nanti akan diketahui dari kedalaman laut dan juga bisa menampilkan objek-objek yang ada di kolom perairan. Terus kita lanjut lagi ke bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada di echo sounder. Yang pertama itu ada display unit atau monitor, ini gambarnya ada di sini. Buat si display unit atau monitor ini tuh biasanya digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran dari si echo sounder itu. Selain itu juga digunakan untuk memonitoring. Misal pakai kita ada lajur per atau apapun itu, kita bisa monitoring si jalurnya itu apakah udah sesuai atau belum dengan jalur yang ada kayak gitu. Terus ya pokoknya itu intinya buat monitor ini atau display unit itu sebagai kayak bentuk hasil visual dari pendataan yang dilakukan dengan echo soundernya itu sendiri. Terus ini ada namanya itu power supply atau pokoknya sebagai sumber daya listriknya itu buat si echo sounder. Jadi nanti si kabel yang ada di monitor atau display unit tadi itu dicentolin atau disambungin ke si power supply ini supaya ya bisa hidup. Terus lanjut lagi di sini ini ada namanya transducer. Dimana transducer ini tuh merupakan alat yang digunakan untuk memancarkan ataupun menerima gelombang suara itu. Jadi biasanya tuh dia dipasang di bawah kapal, nanti dia bakal mantulin sensor, mantulin gelombang suaranya itu. Terus kalau misalkan ada dasar atau kena material padat yang ada di perairan, dia akan akan ada pantulannya itu dan dia akan menerima si pantulan gelombangnya itu. Terus buat komponen selanjutnya itu ada namanya GPS. Nah, GPS ini tuh gunanya buat apa? Biasanya tuh sebagai ya udah navigasi aja supaya bisa hasil dari si data itu tuh bisa sesuai dengan titik koordinat ataupun titik geografis yang sedang dilakukan. Oke, terus kita lanjut lagi ke prinsip kerja dari echo sounder itu kayak gimana. Jadi sebelum ke prinsip kerja tuh kita ini harus tahu dulu gimana cara masangnya. Yang pertama itu bakal ada si GPS. Pokoknya tuh nanti akan ada satu tiang yang disangga sebagai penyangga yang itu kan secara vertikal, dipasang secara vertikal di kapal. Jadi nanti buat yang di paling atas itu bakal ada tempat untuk si GPS-nya itu. Pokoknya GPS dipasang di paling atas, terus tiangnya lurus ke bawah sampai ke kapal, ke bawah kapal. Nah, itu adalah tempat untuk si transducernya. Nah, buat pemasangan transducernya itu kurang lebih harus dihadapin yang sama dengan arah depan kapalnya supaya kalau misal kita lagi ada lajur per atau apa, kita bisa monitoring arahnya itu dengan gampang kayak gitu. Terus habis itu pokoknya ya udah buat GPS sama di transducer tuh dipasang di satu tiang yang vertikal di kapal. Terus untuk display unit atau monitornya itu biasanya dipegang terus sama si peneliti yang ada di kapal. Terus buat cara kerjanya si transducer itu tuh nanti dia akan ngirimin pulsa suara ke arah dasar laut ya dengan frekuensi tertentu. Nah, nanti untuk gelombang suara yang merambat ke dalam air itu tuh nanti dia akan mengenai dasar perairan, entah itu pokoknya nggak harus selalu dasar, pokoknya si material-material padat yang ada di laut, misal kayak ikan dan lain-lain. Nah, itu tuh kalau misal kena gelombang suara si gelombang suaranya itu nanti pasti akan kena ke hal-hal tersebut. Terus kalau misal kena kayak material padat yang tadi, entah itu dasar laut, sedimen ataupun ikan, nanti dari gelombang yang dipancarkan ke bawah itu nanti akan memantulkan kembali ke si transducernya itu. Nah, dan transducer itu akan menerima gelombang pantul atau namanya itu echo. Lalu habis itu dari si sistemnya itu nanti tuh akan menghitung waktu tempuh dari gelombang tadi dipancarkan hingga gelombang itu tuh kembali diterima oleh si transducer. Kayak gitu. Terus buat echo sounder itu biasanya digunain buat apa? Itu tuh bisa digunain buat survei batimetri atau pemetaan kedalaman perairan, terus survei hidrografi juga bisa, terus bisa monitoring sedimentasi dan erosi, terus sama bisa tahu populasi ikan dan fishing ground, karena kan kita tahu banyak ikanan di mana. Terus ya udah ntar datanya diolah dan bisa tahu fishing ground yang bagus itu ada di mana. Terus tadi survei hidrografi itu kayak bikin lajur perum dan lain-lain kayak gitu buat echo sounder. Oke, kita bisa lanjut buat alat yang kedua, itu ada namanya hobo water level logger, dimana alat ini tuh bisa untuk menghitung tekanan air dan juga suhu air yang ada di perairan tersebut. Oke, langsung lanjut aja ke komponen-komponen yang ada di hobo water level logger. Yang pertama tuh ada loggernya itu sendiri, ini yang warna hitam. Jadi itu si loggernya itu tuh nanti ini tuh merupakan sensor yang akan menghitung tekanan dan suhu yang ada di perairan. Jadi itu nanti dia akan dipasang di satu palem, dan juga dia dipasangnya tuh nggak boleh di dasar perairan maupun nggak boleh di saat surut rendah tuh dia nggak boleh di permukaan gitu loh. Jadi harus selalu di dalam air.
Nah, terus selanjutnya itu ada coupler namanya. Dia tuh digunakan tuh untuk apa ya, transfer data itu bisa, terus juga transfer data dari logger ke laptop juga bisa. Jadi tuh bakal ada kayak kabel penghubungnya gitu untuk nyambungin ke laptop, dimana laptopnya itu harus udah terpasang namanya software Hoboware. Jadi tuh nanti buat hasil data yang dihasilkan di lapangan itu langsung dapat diolah di si software Hoboware itu. Nah, tadi di samping coupler yang disambungin tuh kan ada kayak wadah bening itu, battery attachment. Nah, itu tuh di dalamnya ada si boardnya ini. Boardnya itu digunain untuk masang baterainya, dan nanti tuh dia bakal ada apa ya, attachment-nya gitu di dalam si yang wadah clear tadi, itu sebagai sumber daya untuk si loggernya itu. Kayak mungkin terus lanjut ke cara kerjanya kayak gimana. Jadi tuh nanti sebelum si loggernya itu di-deploy di perairan, itu tuh harus diatur dulu di softwarenya. Jadi nanti si logger disambungin ke coupler nyambung ke si yang wadah clear itu yang isinya board, terus nanti baru nyambung ke laptop. Jadi nanti setelah disambung itu tuh bakal ada apa ya namanya, pengaturannya gitu buat loggernya mau mengambil data selama interval waktu berapa aja, entah itu per interval 1 detik, 10 menit, 1 jam, berapa jam, pokoknya ntar bisa custom juga. Itu tuh nanti sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Dan juga buat waktu si intervalnya itu nanti berpengaruh juga ke baterai atau daya tahan si loggernya itu. Jadi nanti semakin cepat intervalnya, buat baterainya juga akan semakin cepat habisnya kayak gitu. Terus habis itu kalau misal si apa namanya, loggernya udah di setting melalui software, itu nanti udah bisa dilepas aja, langsung si loggernya itu tuh ditaruh di suatu palem gitu di perairan. Oh ya, selain interval kan tadi ada bisa ngatur kapan waktu si loggernya itu tuh mengambil data gitu. Jadi kalau misal sekarang jam 8 tapi mau ngatur si loggernya itu tuh mau ngambil data jam 10, itu juga bisa diatur melalui si software Hoboware itu. Terus balik lagi ke logger tadi, karena loggernya udah disetting kapan intervalnya dan kapan mulai apa namanya, ngambil data, itu bisa langsung di-deploy aja di perairan. Jadi si logger ini ditempel di palem seperti yang udah disinggung tadi. Dia ya udah diikat yang kuat aja di palem, nggak boleh sampai dasar dan juga nggak boleh sampai di atas permukaan, jadi selalu terendam gitu. Nanti si logger ini akan otomatis ngambil data di waktu yang udah kita tentukan tadi, yang sesuai di softwarenya itu. Misal di jam 10 ya udah, walaupun dia di deploy di jam 9, tapi nanti dia akan otomatis ngambil datanya itu tuh di jam 10 sesuai dengan interval yang udah ditentukan, 1 detik, 1 jam, atau berapapun itu. Terus kalau misal proses si ngambil datanya itu udah selesai, bisa langsung diambil aja si loggernya itu dari palem. Terus habis itu si loggernya ini tuh perlu dilakukan transfer data. Biasanya kalau misal di lapangan nggak bawa laptop, itu bisa taruh di couplernya terlebih dahulu, itu ditransfer data di situ. Terus kalau misal udah ada laptop, ya udah langsung disambungin aja ke si pakai kabel USB ke si laptopnya itu. Terus nanti setelah udah disambungin, langsung buka ke si software Hoboware-nya itu untuk melakukan pengolahan data dari tekanan dan juga suhu yang udah diambil sama si logger di lapangan. Oke, terus ini merupakan salah satu contoh dari hasil grafik atau hasil data setelah diolah dari loggernya itu. Jadi itu nanti dari dari data tekanan dan juga data suhu yang udah diambil itu kan nanti langsung apa ya? Kita bakal masukin ini dulu, titik referensi gitu loh. Misal sebelum nge-deploy kita tuh pasti ngelihat di palemnya itu tuh di tinggi muka air lautnya itu ada di angka berapa. Nah, itu nanti dimasukin di software Hoboware-nya itu supaya si sistemnya itu tuh bisa mengetahui tinggi muka lautnya berapa, di tekanan berapa gitu-gitu. Nah, makanya nanti akan dihasilkan suatu grafik seperti kayak gini gitu. Pokoknya tuh pengolahan data semuanya dilakukan di software Hoboware ini sesuai dengan data yang diambil, itu tekanan dan juga suhu kayak gitu. Oh ya, terus buat si grafiknya itu tuh nanti bisa di convert atau diekspor, bisa jadi Excel kayak gitu, nanti bisa diolah lebih lanjut melalui si Excel. Nah, terus buat si Hobo water level logger itu biasanya digunain untuk apa ya, monitoring atau pemantauan mengenai tinggi muka air laut, pasang surut air laut yang ada di suatu perairan kayak gitu. Ya, mungkin cukup sekian video dari aku. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.